jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang masih kita rasakan. Seberapapun besar syukur kita kepada Allah, maka tentu itu tidak akan sepadan dengan nikmat Allah yang terus Allah berikan kepada kita hingga akhirnya kita mendekati ajal, lalu ajal membawa kita kepada Allah kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat di surat Az-Zumar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan langsung, dan kalimat ini diawali dengan kata innaka. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan pasti mati, wa innahum, dan mereka juga lamayyitun, juga akan mati. Lalu di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan hal senada ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Kami tidak pernah jadikan manusia sebelummu itu ada yang kekal. Afa immitta, jika kamu mati, jika kamu meninggal, fahumul khalidun, wahai Muhammad, jika engkau meninggal apakah mereka akan kekal? Kalimat ini memberitahukan tiga hal, bahwa sebelumnya manusia tidak pernah kekal, dan kita yang hidup hadir hari ini juga akan mati. Fahumul khalidun, bentuknya pertanyaan, apakah mereka yang selain kita itu akan terus abadi tanpa kematian? Ini pemberitahuan langsung kepada Rasulullah juga kepada kita. Maka di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disimbolkan, yang ditandai dengan menyebarnya seluruh Islam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji. Ibadah haji yang hanya sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, dan itu adalah tahun terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Tahun sebelumnya Rasulullah sudah turun perintah haji, namun Rasulullah tidak memimpin jamaah haji, mengutus sahabat-sahabat mulia, yaitu sahabat Abu Bakar. Jamaah rahimakumullah, di ibadah haji wada' yang kita sebut dengan haji perpisahan, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato khutbah terakhir. Bahkan seluruh jamaah haji menangis dan merasakan dengan penuh sadar ini tanda-tanda Rasulullah akan segera wafat. Sepulang dari ibadah wukuf, kemudian diriwayatkan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mina. Mina tentunya adalah bagian akhir dari fase proses melakukan ibadah haji. Disinilah turun satu surat yang utuh dari awal sampai akhir, dan ini surat terakhir. Adapun wahyu terakhir itu beda pembahasannya. Surat terakhir yang turun lengkap dari awal hingga akhir ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat yang pernah didiskusikan oleh para sahabat. Ketika itu sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkumpul di satu majelis yang dihadiri oleh para sepuh sahabat, sahabat-sahabat mulia yang hadir di perang Badar. Lalu dilemparlah sebuah pertanyaan, wahai sahabat sekalian, madza taqulun fi hadhihi surah? Apa pendapat Anda, apa yang Anda fahami dari surat ini? Masing-masing mencoba menyampaikan pemahamannya, bahwa surat Idza Jaa Nasrullah menandakan bahwa di akhir bahwa Rasulullah SAW telah datang kemenangan, orang masuk Islam berbondong-bondong. Ada yang menjawab, ini perintah untuk kita bertasbih, bertahmid, bersyukur kepada Allah. Tapi kemudian sahabat Umar melempar pertanyaan ini kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah perdalam pemahaman agama Ibnu Abbas, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia memahami Quran. Ibnu Abbas menjawab,
la a'lamu min hadhihi surah illa anna ajala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad iqtarab fima ma'na qaulih. Tidak ada yang aku fahami dari surat ini kecuali menandakan mendekatnya ajal Rasulullah. Dan sahabat Umar kemudian mengatakan, tidak ada pemahaman dan ilmu lain dari surat ini kecuali apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau haji wada sampai kepada wafatnya Rasulullah berapa bulan? Zulhijjah masuk bulan Muharram. Safar, Rabiul Awal Rasulullah wafat. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi ruku'ihi wa sujudi. Memperbanyak membaca dalam ruku' dan sujudnya kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ujung riwayat ini yata'awwalul Quran. Rasulullah menerapkan apa yang dipahami dari perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sampai di sini kita dapat memahami bahwa turun informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang semakin dekatnya ajal Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah mengganti bacaan ruku' sujudnya. Bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rasulullah baca dalam ruku' sujud setelah semua keberhasilan, semua puncak kemenangan Fathu Makkah, Rasulullah hadir. Rasulullah raih para sahabat. Sepeninggal Rasulullah atau setelah Fathu Makkah, seluruh jazirah Arab Muslim kecuali segelintir orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kisah ini terfokus kepada Rasulullah. Idza jaa nasrullah. Kalau kita kemudian menarik surat ini dalam kehidupan kita hari ini, jaa nasrullah, telah datang pertolongan Allah bagi kita. Pertolongan Allah itu telah datang ketika seseorang di antara kita selesai masa jabatan purna karyanya di usia 56 tahun atau 60 tahun, maka jaa nasrullah. Di saat semua kesuksesan itu dia lampaui dengan kejujuran, dengan dedikasi, dengan prestasi yang luar biasa. Jaa nasrullah adalah seorang laki-laki, perempuan yang kemudian menyelesaikan kuliahnya dengan baik lalu diterima kerja. Idza jaa nasrullahi wal fath, bentuknya adalah ketika seseorang menikah lalu melahirkan anak keturunan. Idza jaa nasrullah adalah di saat seorang anak SMA tamat kuliah, tamat sekolah. Idza jaa nasrullah adalah ketika seorang anak SMP melanjutkan ke sekolah favorit pilihannya. Idza jaa nasrullah adalah ketika kita semua diberikan kesehatan masuk di bulan Ramadan. Idza jaa nasrullahi wal fath, bisa bentuknya adalah dekat dan lekatnya silaturahim antar keluarga, terlebih dalam keluarga kita sendiri. Maka tidak ada kewajiban, tidak ada hal yang layak dilakukan oleh seorang hamba selain fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbih memuji Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kemudian kita sadar rambut ini sudah berubah warna, uban sudah memenuhi kepala kita, maka hal ini juga pernah terjadi pada Rasulullah yang menandakan ajalnya semakin dekat. Perbanyaklah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli dalam ruku maupun sujud. Ini bacaan ruku sujud Rasulullah 2 bulan lebih sedikit sebelum ajal datang menjemputnya. Mudah-mudahan uraian ringkas ini dapat menambah kesadaran kita dan Allah ridha sehingga kita mengamalkan apa yang Rasulullah tuntunkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.